Apa jadinya kalau dokumen terpenting seorang presiden justru tak bisa diuji di pengadilan? Semua gugatan ditolak, bukti tak pernah ditunjukkan, dan kebenaran seolah disingkirkan. Ini bukan soal kebencian atau fitnah. Ini soal hak publik untuk tahu, benarkah ijazah Jokowi sedang dilindungi oleh sistem hukum itu sendiri? Sejak tahun 2022, isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi menjadi sorotan nasional. Gugatan demi gugatan dilayangkan ke pengadilan. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 April 2024 menyatakan tidak menerima gugatan perdata yang dilayangkan Egy Sujana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian PN Surakarta pada 10 Juli 2025 menyatakan tak berwenang mengadili ijazah Jokowi yang diajukan Muhammad Taufik. Setelah itu PN Sleman pada 5 Agustus 2025 juga menyatakan menolak mengadili gugatan ijazah Jokowi yang diajukan Komarudin dengan alasan tidak berwenang. Semua pengadilan yang menyidangkan gugatan ijazah Jokowi menolak menyentuh substansi. Tidak satu pun gugatan terhadap ijazah Jokowi tersebut masuk ke tahap pembuktian. Padahal kalau memang ijazah itu tidak bermasalah, kenapa tidak dibuktikan saja di pengadilan? Yang lebih aneh lagi, penggugat tidak diarahkan ke pengadilan yang berwenang. Artinya secara hukum, tidak ada pintu yang dibuka untuk menguji kebenaran. Dalam sistem hukum, pembuktian adalah jantung keadilan. Tapi dalam kasus ini, bukti utamanya, yaitu ijazah asli Jokowi, tak pernah muncul di hadapan pengadilan. Bahkan saat Baris Krim Polri menggelar perkara khusus, dokumen itu tidak ditunjukkan sama sekali. Gelar perkara khusus tanpa barang bukti, lalu bagaimana bisa ditarik kesimpulan? Gelar perkara khusus menyatakan tak ada unsur pidana, tapi tak pernah memverifikasi dokumen yang disengketakan. Kalau begitu, apa dasar kesimpulannya? Mari kita tarik mundur dan melihat polanya. Semua pengadilan menolak tanpa solusi hukum. Baris Krim Polri menggelar perkara khusus tanpa bukti, sedangkan Jokowi tak pernah secara terbuka menunjukkan ijazah di depan publik. Kalau bukan kebetulan, apakah ini sebuah skenario? Skenario agar dokumen ini tidak pernah masuk ke proses hukum yang bisa mengungkap kebenaran. Ini bukan lagi soal Jokowi sebagai individu, tapi soal perlakuan hukum yang tidak adil terhadap rakyat. Kalau rakyat biasa digugat dengan mudah, kenapa justru dokumen Jokowi tidak bisa disentuh hukum? Pertanyaan publik sederhana. Pertama, jika ijazah itu benar-benar sah, kenapa tidak ditunjukkan secara terbuka? Kedua, kenapa semua lembaga hukum menolak menyidangkan? Ketiga, kenapa seolah-olah sistem hukum melindungi, bukan mengadili? Jika ijazah Jokowi saja tak bisa dibuktikan secara dokumen terkait keabsahannya dan keasliannya, lalu bagaimana kita bisa bicara soal demokrasi, transparansi, dan integritas? Rakyat tidak meminta banyak, hanya satu, kejelasan. Saat pengadilan menolak dan bukti ijazah Jokowi tak ditunjukkan, maka publik hanya bisa bertanya, apakah ijazah Jokowi memang sedang dilindungi dari pembuktian? Apakah memang ada skenario agar ijazah itu tidak pernah diuji secara hukum? Gugatan terhadap keaslian ijazah Jokowi bukan sekali dua kali, tapi yang mengejutkan selalu ditolak bukan karena tak berdasar, tapi karena dianggap bukan kewenangannya. Dalam demokrasi, kecurigaan bisa hilang hanya dengan satu hal, transparansi. Tapi saat transparansi justru diblokir oleh lembaga hukum sendiri, maka yang rusak bukan hanya kepercayaan publik, tapi fondasi negara itu sendiri. Ijazah Jokowi tidak akan pernah terbukti asli atau palsu, karena negara memilih untuk tidak mengadilinya. Bantu suarakan keadilan dan keterbukaan. Klik like, share, dan subscribe jika kamu percaya bahwa rakyat berhak tahu kebenaran. Suara rakyat tak boleh dikalahkan oleh kekuasaan untuk menjadikan Indonesia lebih baik.